Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya pengen sharing aja nih tentang satu kasus ya yang ternyata bisa menentukan antara surga dan neraka. Seru nih. Oke, belakangan ini saya ada kebutuhan pengadaan kayu jabon. Ya, sekitar 500 kubik per minggu minimal. Nah, sahabat sekalian, terus kemudian saya nyari kayu, nyari pemilik lahan yang ditanami kayu tentunya. Kemudian ada yang punya, beberapa yang saya hubungi itu kemudian mereka maunya sistem borongan. Oke, ini ada yang kasus yang menarik nih. Contoh, dia punya 6 hektar ya, ditanami pohon jabon. Terus kemudian katanya di dalamnya ada 40.000 pohon. Oke, 40.000 pohon. 40.000 pohon berarti dibagi 6 itu satu hektarnya berarti 6.600 pohon ya. Nah, berdasarkan eh, teori dan juga ilmu dari yang berpengalaman bisnis kayu jabon ya. Nah, itu kebanyakan kalau yang mau kayunya bagus gede-gede dapat super log disebutnya itu 1.000 aja per hektar. Nah, kalau sampai 5.000 itu pasti kecil-kecil. Oke. Nah, memang akhirnya ketika satu hektar itu rapat ya, ada yang kecil, ada yang besar, macam-macam. Nah, makanya dalam jual beli itu kemudian saya ingin memastikan sesuai dengan syariah dong, makanya sesuai dengan kadarnya. Ada yang ukurannya misalkan 10 sampai 15, harganya berapa per kubik, 16 sampai 20 berapa, 20 sampai 25 berapa, 25 atau 26 ke sana berapa ya. Sampai yang super log berapa. Oke. Nah, sahabat sekalian, ini yang benar ya. Kalau membeli itu, kalau jual beli itu, si pembeli harus tahu berapa kadar barangnya apa, kadarnya berapa, warnanya apa, segala macam harus detail. Ada istilah di kita juga kan, tong siga meuli ucing dina karung gitu kan. Jangan sampai seperti membeli kucing di dalam karung. Nah, maka itu ketika membeli kucing dalam karung, udah mah kucing dalam karung pula gitu ya. Nggak boleh lah. Haram, oke? Jadi sistem borongan itu nggak boleh, apalagi dengan spekulasi tadi. 1 hektar, misalnya, 6 hektar, 40.000, tebak-tebakan tuh padahal gitu kan. Nah, itu goror ya, spekulatif, dan itu tidak boleh, oke? Artinya itu, naudzubillah, ataupun saya nggak mengerti, wallahu alam, tapi demi kehati-hatian ya, lebih baik kita menghindari yang hati-hati daripada itu jatuhnya kepada haram, lebih baik saya tinggalkan. Saya mau yang pasti-pasti aja. Nah, di sini dapat hikmah ternyata bahwa jual beli itu kalau pakai takaran syariah ada kepastian ya, tidak spekulatif dan ada kehalalan, keberkahan, pahala dan sebagainya. Pahala bermuamalah. Tapi ketika spekulatif, goror, nggak jelas gitu ya, itu salah satu pihak pasti dirugikan. Pasti tidak ada yang dua-duanya untung, nggak mungkin gitu ya. Salah satu dirugikan. Misalnya ternyata bener 40.000 pohon dan gede-gede di situ ya, misalkan saya bayar plek aja sekian misalnya miliar misalnya, lalu kemudian ternyata barangnya bagus-bagus segala macam gitu dan itu valuasinya melebihi itu, maka yang rugi adalah pemilik pohon ya. Padahal kalau ditakar dengan satu-satu setiap item yang berbeda sesuai dengan porsinya, maka itu akan dapat duit lebih banyak. Sebaliknya ketika saya bayar sekian miliar misalnya, terus kemudian ternyata kecil-kecil ya, jelek-jelek, buduk dan sebagainya, banyak bekas ranting dan seterusnya. Yang namanya kayu bervariasi. Lalu kemudian akhirnya valuasinya ternyata rendah ya. Nah, atau kualitasnya tidak masuk dan sebagainya, maka yang dirugikan adalah pembeli. Nah, makanya Islam menginginkan kita semuanya berkah dalam setiap muamalah. Mudah-mudahan ini ada hikmah, ini sekedar cerita saja. Dan mudah-mudahan Anda juga nanti ketika mengalami kasus bisnis bisa mengikuti pola yang lebih berkah. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.